kesempatan kali ini kita akan membahas tok-tokaran pada anjing. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkanlah kelompok kami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gede Wislasna Wibawa dengan 3 digit NIM terakhir 144, kemudian di samping kiri saya Adli Borisrait dengan NIM terakhir 152, kemudian saya Cokordo Gede Dharma dan Jaya Susila dengan 3 digit terakhir 156. Saya Eko Manarap Nugraha dengan nomor NIM akhir 159 dan rekan saya Putu Surya Pratama Putra dan NIM akhir 154 dan rekan saya Raila Rasanandita Santi dengan NIM akhir 146 dan teman saya Nimade Maika Istri Rasana dengan NIM akhir 151 dan rekan saya Nikomir Ajini Telaga dengan NIM akhir 150 dan rekan saya yang terakhir. Saya Idewa Ikut Mas Ganga Putri dengan NIM akhir 157. Nah, pasti teman-teman penasaran yang di rumah. Jadi, kita langsung aja nggak sih? Gas? Gas. Check it out! yang akan kita pilih pada kelompok kami itu adalah kasus toksokara pada anjing atau yang bisa disebut toksokariasis pada anjing. Toksokariasis ini itu disebabkan oleh cacing Toxocara canis yang sering disebut sebagai cacing Ascaris suum itu ketika terjadi infeksi pada babi. Kemudian untuk cacing ini itu merupakan cacing nematoda atau cacing gelang yang umum ditemukan pada hewan-hewan domestik termasuk anjing dan babi. Pada kasus ini terdapat seekor anjing yang mengeluarkan cacing Toxocara canis melalui anusnya ketika sedang buang air besar. Untuk sinyalmen dalam kasus ini itu pemiliknya bernama Bapak Gede. Untuk anjingnya itu bernama Roxy, itu beratnya kurang lebih 4,5 kg dan untuk umurnya itu kurang lebih 3 bulan. Untuk anamnesisnya itu anjingnya mulai batuk-batuk tiba saat berada di penginapan pada hari ke-9 dan anjingnya sering meminum kubangan air yang ada di halaman rumah. Dan kemudian untuk gejala tambahannya itu yaitu batuk kering dan diakhiri batuk kendak mengeluarkan sesuatu dari tenggorokannya. Pemilik juga melihat hidung anjing itu mengeluarkan leleran encer berwarna bening. Perkenalan sebelumnya, nama saya Adli Borisrait. Di pengambilan feses ini kami menggunakan sampel feses yaitu feses anjing dari anjing Roxy. Untuk pengambilannya itu dilakukan secara baik dan juga benar. Jadi dari penjelasan anamnesis yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya dari anjing Roxy ini, itu diagnosa sementaranya mengidap penyakit Toxocara canis. Untuk mendapatkan diagnosa definitifnya yang dialami oleh anjing Roxy perlu dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan mengambil feses dan dilihat di bawah mikroskop. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Nikomir Ajini Telaga dengan NIM akhir 150. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan selama praktikum. Yang pertama yaitu ada sampel feses anjing, yang kedua aquades, yang ketiga objek glass, yang keempat cover glass, yang kelima lidi, yang keenam tabung sentrifuge, yang ketujuh pipet plaster, di mana ini digunakan pada metode pengapungan, yang kedelapan rak tabung reaksi, yang kesembilan glass beaker, yang ke-10 larutan pengapungan yaitu garam jenuh, yang ke-11 sentrifuge digunakan pada metode sedimentasi dan metode pengapungan. Sedangkan alat dan bahan yang terakhir itu ada mikroskop. Untuk gambarnya bisa dilihat pada layar. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pemeriksaannya. Adapun metode yang digunakan, yang pertama metode makroskopis, kemudian metode uji natif, ada uji sedimentasi, uji apung, dan metode yang terakhir adalah metode McMaster. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode makroskopis. Pemeriksaan makroskopis feses merupakan langkah awal yang penting dalam mendiagnosa berbagai kondisi kesehatan pada hewan, termasuk investasi pada parasit. Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap sampel feses tanpa menggunakan mikroskop. Adapun keuntungan dari metode ini, yakni yang pertama adalah cepat dan sederhana, kemudian tidak memerlukan peralatan khusus, dan berguna sebagai langkah awal sebelum melakukan pemeriksaan mikroskopis atau laboratorium yang lebih lanjut. Dan adapun keterbatasan atau kekurangan dari metode ini, yakni yang pertama, tidak dapat mendeteksi parasit atau masalah kesehatan yang hanya terlibat dengan mikroskop, kemudian hanya memberikan gambaran umum, dan mungkin memerlukan pemeriksaan tambahan untuk diagnosis yang akurat. Metode berikutnya yaitu uji natif. Pemeriksaan feses dengan metode natif atau langsung biasanya digunakan pada kasus infeksi berat, dikarenakan pada infeksi ringan telur cacing sulit ditemukan pada feses. Pemeriksaan feses secara langsung dengan metode natif digunakan untuk pemeriksaan feses secara cepat setelah tinja didefekasi atau melalui pengambilan sampel dari rektum. Hal ini penting untuk mendapatkan hasil diagnosis dan pengobatannya yang tepat. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pada saat kita melakukan uji natif.
Langkah-langkah saat melakukan uji natif yang pertama, buat preparat atau sediaan dengan cara sedimen diambil sebesar pentol korek api, ditaruh di atas objek gelas. Lalu, ditambahkan 1-2 tetes air, kemudian dengan batang lidi diaduk hingga homogen dan elemen tinja yang besar atau yang kasar dapat dibuang. Selanjutnya tutup menggunakan cover glass dan dapat diperiksakan menggunakan mikroskop pembesaran objektif maksimal pembesaran 40 kali. Ada uji sedimentasi. Metode sedimentasi atau konsentrasi pengendapan merupakan penggabungan feses dan cairan dengan berat jenis yang lebih rendah. Kemudian disentrifugasi, diambil sedimentasinya untuk ditempatkan pada objek kaca dan diperiksa di bawah mikroskop. Selanjutnya mengenai uji sedimentasi, langkah-langkah yang dapat dilakukan yang pertama, tinja sebesar biji kemiri kurang lebih 3 gram dimasukkan ke dalam gelas beker, tambahkan aquades sampai kurang lebih 30 ml, konsentrasinya kira-kira 10%, kemudian aduk hingga homogen. Saring memakai saringan untuk menyingkirkan elemen feses yang berukuran besar atau yang kasar, lalu masukkan ke dalam tabung centrifuge sampai 3/4 volume tabung. Centrifuge dengan kecepatan 1500 rpm selama 2-3 menit, dan yang terakhir, tabung centrifuge dikeluarkan dari dalam centrifugator. Supernatannya dibuang dengan cara dituangkan. Sedimen yang ada di dasar tabung diperiksa serupa dengan pemeriksaan natif atau pemeriksaan langsung. Selanjutnya kita masuk ke metode yang terakhir, yaitu metode mikroskopis McMaster. Metode McMaster adalah teknik yang digunakan untuk menghitung jumlah telur cacing dalam feses hewan, yang membantu dalam mendiagnosis infestasi cacing dan menentukan tingkat keparahan dari infeksi. Metode ini sering digunakan dalam praktek veteriner untuk memantau efektivitas pengobatan antihelmintik dan untuk program pengendalian parasit. Adapun keuntungan dari metode ini, yang pertama adalah sensitivitas yang baik untuk investasi yang sedang atau tinggi, kemudian sederhana dan cepat, dan metode ini hanya memerlukan biaya yang rendah. Dan adapun keterbatasan atau kekurangan dari metode ini, yakni yang pertama, tidak sensitif untuk investasi ringan, kemudian tidak mengidentifikasikan spesies parasit, dan ketelitian dalam melakukan prosedur sangat penting, kesalahan dalam pengambilan feses, pengambilan sampel, pencampuran, penyaringan, atau pengisian McMaster chamber dapat mempengaruhi akurasi hasil. Lalu selanjutnya prosedur kerja dari metode McMaster. Yang pertama, feses ditimbang seberat 2 gram, dimasukkan ke dalam gelas ukur. Lalu yang kedua, tambahkan larutan pengapung sampai volumenya 60 cc, aduk sampai homogen, kemudian disaring, filtratnya ditampung dengan gelas beker. Lalu yang ketiga, aduk dengan pengaduk magnetik dengan menggunakan pipet pasteur, filtrat disedot, kemudian dimasukkan ke dalam kamar hitung McMaster kanan dan kiri sampai memenuhi kamar hitung secara hati-hati dan tidak boleh ada gelembung udara. Lalu yang keempat, periksa menggunakan mikroskop pembesaran objektif sebesar 40 kali. Lalu yang kelima, ada telur atau ookista yang dihitung adalah semua telur atau ookista yang ditemukan di dalam area kamar hitung. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Rai Laras Anandita Santi dengan NIM akhir 146. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil uji dari kasus yang kami ambil, di mana yang pertama yaitu hasil uji makroskopis, di mana hasil pemeriksaan secara makroskopis didapat dengan konsistensi feses lembek seperti bubur, tidak berbentuk dan meninggalkan bekas saat diambil. Sedangkan idealnya pada hewan sehat, feses itu harusnya padat, tidak keras, lentur, tersegmentasi, dan mudah diambil. Lalu yang kedua yaitu ada uji natif, di mana pada pemeriksaan feses secara makroskopis dengan perbesaran 100 kali dengan metode natif, pada gambar tanda panah itu menunjukkan bahwa adanya telur cacing Toxocara dengan ciri-ciri telur berbentuk oval dengan permukaan bergerigi berwarna coklat muda dan berdinding tebal. Yang ketiga yaitu ada uji sedimentasi, di mana pemeriksaan feses secara makroskopis dengan metode sedimentasi dengan perbesaran 100 kali. Pada tanda panah itu juga menunjukkan adanya telur cacing Toxocara. Lalu yang keempat yaitu ada uji apung, di mana pemeriksaan feses secara makroskopis dengan perbesaran 100 kali dengan metode pengapungan. Tanda panah pada gambar itu juga menunjukkan ditemukannya cacing Toxocara sp. Oke, perkenalkan, nama saya Cukur Negeri Dharma dan Dia Susila. Jadi berdasarkan hasil dari uji yang dilakukan oleh rekan saya beserta anamnesis, itu dapat disimpulkan bahwa diagnosa definitif dari anjing ini adalah toxocariasis yang disebabkan oleh Toxocara sp. Jadi respon batuk di awal tadi itu diakibatkan oleh keberadaan dari Toxocara canin itu merangsang respon reseptor batuk. Jadi tubuh berusaha untuk mengeluarkan
dan cacing tersebut dari tubuh anjing dan lewat muntah gitu, dan videonya akan saya tayangkan berikut. Oke. Jadi selain itu juga pada anjing muda itu dapat dilihat di bagian perutnya itu membesar dan menggantung yang biasa disebut dengan istilah pot belly. Nah, selain itu anjing juga tampak lesu, mukosanya itu tampak pucat, mukosa mata dan mukosa mulutnya tampak pucat, dan pastinya terjadi anoreksia pada anjing. Oke, jadi fase prepaten dari Toxocara sp pada anjing muda pada umur 3 bulan itu terdapat pada minggu ketiga sampai minggu keempat. Jadi pada telur, jika telurnya itu berjumlah banyak, itu biasanya terjadi pada minggu ke-6 sampai minggu ke-8 pasca infeksi. Nah, karena ada migrasi larva infektif Toxocara sp pada sistem respirasi, itu menyebabkan adanya peradangan pada organ tersebut serta adanya edema. Nah, pada kesimpulannya, tadi sudah dijelaskan kelima metode pemeriksaan kualitatif. Itu yang pertama itu ada metode natif, yang kedua ada metode sedimentasi, yang ketiga ada metode pengapungan, yang keempat ada metode McMaster, dan yang kelima, yang terakhir ada metode makroskopis. Nah, jadi dari kelima metode pemeriksaan kualitatif ini dapat disimpulkan bahwa anjing tersebut terkena parasit Toxocara sp atau bisa disebut dengan toxocariasis pada anjing, yang dimana parasit ini dapat menyebabkan gangguan pada pencernaan. Yang kedua ada penurunan berat badan dikarenakan adanya gangguan pada pencernaan. Yang ketiga itu parasit ini dapat menyebabkan penyumbatan pada usus. Nah, jadi hasil pemeriksaan fisik serta pemeriksaan laboratorium, anjing bernama Roxy ini terkena penyakit pneumonia dikarenakan adanya migrasi larva Toxocara sp. Jadi tindakan atau terapi yang dapat dilakukan itu memberikan pyretal pamuat, yang kedua ada amoxicillin, dan yang ketiga ada chlorpheniramine maleate. Serta hasil evaluasi selama 7 hari ini itu menyatakan perkembangan anjing bernama Roxy itu dinyatakan membaik. Oke guys, sekian penyampaian atau penjelasan kesimpulan dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam menjelaskan kesimpulan pada materi toxocariasis pada anjing, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Kemudian saya serahkan pada moderator. Baby, you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? Hope you find peace for yourself.